Haleluya. 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 Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah dan di hari ke hari Tuhan selalu sertai kita. Amin. Masa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nikmati berkat-Nya Tuhan. Nikmati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau bukan Tuhan,
Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam acara inti kita, yaitu tentang seminar mengenai Kristen progresif, alangkah lebih baiknya kita dulu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi saya akan baca. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tema renungan saya pada siang hari ini adalah kaum muda sebagai agen perubahan. Yang katakan saya agen perubahan. Ya, saya agen perubahan sebagai kaum Kristen ya. Satu kata yang disukai oleh kaum muda. Apa itu? Kira-kira apa?
bebas. Sehingga ketika orang tua melarang anaknya pulang larut malam atau bergaul dengan teman-teman yang tidak bermanfaat untuk kita atau tidak membawa berkat bagi kita, selalu jawabannya apa? Bebas. Ya, aku mau bebas, Mak. Jangan atur-atur, aku sudah dewasa. Atau mungkin dalam bahasa sehari kita, untuk pemuda Sumatera bilangnya biasanya apa? Suka-suka gula. Ya, betul ya? Suka gula. Aku mau bergaul sama siapa, aku mau pulang sama siapa, aku mau ngapain, suka-sukaku. Atau terserah aku mau yang mana. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kebebasan yang tidak diawasi dapat menimbulkan kekacauan. Kaum muda hari ini rusak. Kaum muda hari ini salah dalam pergaulan karena menerjemahkan kata bebas dengan arti sebebas-bebas. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki pemikiran bebas dan bertanggung jawab. Ayo 1, 2, 3. Bebas dan bertanggung jawab. Yes, kita bebas. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkan kebebasan kita. Betul, orang Kristen dimerdekakan, sehingga kita disebut sebagai orang merdeka atau sebagai orang yang bebas. Tetapi kebebasan kita harus bertanggung jawab. Kebebasan bukan berarti lost control. Kebebasan bukan berarti suka hati. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus sedang menasehati mereka dan kita hari ini untuk berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kebebasan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita supaya bisa memuliakan Allah. Setiap kaum muda ketika bergaul, ketika memikirkan segala sesuatu, ketika merencanakan segala sesuatu, pikirkan 2 hal ini. Apa itu yang pertama dalam ayat ke-10 tadi? Ayat 23. Selalu bertanya, jikalau aku berbuat demikian, apakah ini berguna? Kalau saya bergaul dengan teman-teman seperti ini atau melakukan hal seperti ini, apakah ini membangun saya? Selalu pikirkan 2 pertanyaan ini. Apakah ini berguna? Apakah ini membangun saya? Apakah ini berguna untuk orang lain ataukah ini membangun orang lain? Atau lebih besar lagi, apakah ini berguna untuk bangsa Indonesia ataukah ini membangun bangsa Indonesia? Karena hari ini narkoba yang darurat. Gak usah jauh-jauh di Kabupaten Batubara ini. Gak usah jauh-jauh dekat gereja ini, ya, dekat gereja ini. Dari anak SD, SMP, SMA, orang tua yang sudah punya anak, semuanya ikut di dalam atau dalam lingkungan yang tidak sehat, dalam pergaulan yang tidak sehat, pergaulan yang tidak membangun, pergaulan yang tidak berguna. Kau muda yang dikasih oleh Tuhan, tantangan yang kamu hadapi hari ini begitu berat, ya, begitu berat. Lingkungan yang tidak sehat tadi seperti yang saya sampaikan, ya, setiap malam minggu atau setiap hari kafe penuh dengan kaum muda, tetapi gereja siapa jauh lebih banyak? Kaum muda atau kaum ibu? Kaum ibu, ya. Di mana kaum muda? Begadang, main Mobile Legends, main skater, judi online, judi bola, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Tantangannya berat, ya. Selain itu juga termasuk berbicara tentang pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sudah ada di zaman dahulu. Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang itu semua orang bisa berbicara di YouTube, di TikTok, di Instagram.
sebagainya. Dan kaum muda yang tidak punya fondasi yang kuat, tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa tidak memiliki pengertian akan kebenaran firman Tuhan? Tidak membaca firman Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak beribadah, tidak mendengarkan pengajaran, tidak ikut cell group, tidak ikut pemuridan, tidak ikut yang lain. Oleh karena itu pengajaran terlalu bebas, bahkan tidak terkontrol. Sehingga hari ini tema kita adalah tentang Kristen progresif. 2000 tahun yang lalu itu sudah ada, ya, tetapi tidak terekspos seperti hari ini. Sekarang berseliweran dan banyak kaum muda, kayaknya bagus juga pengajaran seperti ini. Gak perlu ke gereja, kira-kira seperti itu. Cukup berdoa di kamar saja. Tapi apakah itu sesuai dengan Alkitab? Memang secara jasmani mungkin tidak membahayakanmu, ya, tidak menyakitimu, tidak melukaimu. Tetapi saya mau katakan bahwa ini sangat membahayakan rohmu. Engkau binasa, ya, engkau binasa. Karena pelajaran ini penting. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yohanes 14 ayat 6 berkata, yang masih ingat, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Dunia berkata tidak hanya Yesus berbuat baik bisa, melalui ini bisa. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa hanya Yesus juru selamat kita. Amin. Ya, aku mau sampaikan, ingatkan lagi, ini mungkin tidak melukai jasmanimu, tetapi ini akan melukai, ini akan membinasakan roh, berbahaya dengan kehidupan kita setelah kematian atau kehidupan kita setelah di dalam dunia ini. Kiranya melalui seminar hari ini, kaum muda yang boleh hadir atau kita semua yang hadir, kita semakin menyadari bahwa pengajaran itu penting, baca Alkitab itu penting, baca buku rohani itu penting, ikut seminar-seminar, ibadah, terlibat di dalam pelayanan, ikut dalam cell group atau pemuridan, yang menjaga kekudusan hidup, menjaga pergaulan. Penting bagi kita sebagai sarana pertumbuhan iman kita, sebagai sarana pengenalan akan Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya melalui renungan yang singkat ini, yang kamu muda boleh diberkati dan kita semua, kita sebagai agen perubahan. Amin. Ya, gunakan kebebasanmu di dalam Tuhan. Tuhan, aku bebas, aku menyerahkan seluruh kebebasanku untuk melayani Engkau, untuk memberitakan Injil, dan untuk membawa kemajuan di gerejaku, dalam rumah, dalam keluargaku, dalam pergaulanku, atau dimanapun kita berada. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam acara seminar, kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Nanti untuk doa penutup, firman dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Jantiar Sitorus.
Kami boleh datang di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang Kau kuduskan ini, memuji, memuliakan, memuliakan, menyembah, bahkan dengan hati Tuhan atas kami. Semua itu Bapa, untuk hormat dan mulia bagi nama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati Bapa. Belum Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh menguatkan, meneguhkan iman kami Bapa, supaya kami Tuhan menjadi anak Tuhan, umat Tuhan yang menjadi Bapa untuk membuat Bapa perubahan dalam kehidupan kami, bahkan mengubahkan orang lain Bapa untuk yang muliakan bagi nama Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah kami ini Bapa, kami akan ditentukan dan diurapi dan diberkati oleh firman Tuhan, dan kami akan menerima Bapa doa berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terkasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang melindungi dan memberkati segala kehidupan. Kiranya Tuhan menyerahkan wajahnya kepada kehidupanmu, diberikannya sukacita kayak dalam segala. Dan Tuhan menerangkan wajahnya kepada kehidupanmu, maka segala usaha pekerjaanmu, segala kehidupan bahkan pekerjaanmu diurapi diberkati Tuhan hari ini kau sampai selama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat duduk bagi teman-teman semuanya.